Subhanallah, belum lama ini pemerintah Arab Saudi telah membongkar makam ulama karismatik Indonesia yaitu Kiai Haji Maimun Zubair dan sejumlah makam lainnya di pemakaman Malah Makkah. Diketahui, dahulu Kiai Maimun atau kerap disapa Mbah Mon ini wafat saat beribadah haji di Tanah Suci Makkah pada hari Selasa tanggal 6 Agustus tahun 2019. Mbah Mon juga merupakan pimpinan Pondok Pesantren Al-Anwar Rembang. Ia juga merupakan mustasyar pengurus besar Nahdlatul Ulama. Setelah wafat, jenazah Mbah Mon lantas dimakamkan di pemakaman mulia yaitu di pemakaman Malah. Di pemakaman Malah ini memang banyak sekali makam-makam jamaah haji Indonesia yang dulu wafat di Makkah. Jika dihitung, berarti Mbah Mon sudah wafat lebih dari 4 tahun yang lalu. Seperti tradisi yang biasa dilakukan, pemerintah Arab Saudi akan membongkar makam-makam yang sudah lama untuk digunakan menguburkan jenazah baru lagi. Pembongkaran ini biasa dilakukan setiap 3 atau 4 tahun sekali karena luas lahan pemakaman di pemakaman Malah ini cukup terbatas. Pembongkaran makam ini tidak pandang bulu. Mau itu kiai, ulama, pejabat, raja, semuanya akan dibongkar dan tulang belulangnya akan dipindah ke tempat lain. Kecuali bila setelah dibongkar nanti jenazahnya masih utuh, maka jenazahnya tidak jadi dipindahkan. Sedangkan jenazah yang diketahui sudah hancur, maka kemudian dipindahkan ke pemakaman lain di luar Malah. Menakjubkannya, saat makam Mbah Mon ini dibongkar, jenazahnya terlihat masih utuh dan berbau wangi. Kejadian ini lantas membuat penggali kubur dan beberapa orang yang menyaksikannya heran dan takjub. Pasalnya, seluruh bagian tubuh Mbah Mon masih utuh tanpa ada cacat sama sekali. Karena diketahui masih utuh, jenazah Mbah Mon akhirnya tetap dimakamkan di Malah dan tidak jadi dipindahkan. Peristiwa menakjubkan ini lantas dikonfirmasi langsung oleh Gus Rifkil Muslim Suyuti kepada petugas makam di Malah atas nama Muhammad Ali. Berikut cuplikan video kesaksian petugas makam yang melihat jenazah Mbah Mon masih utuh saat dibongkar. Maimun mawjud, Syekh Maimun. Mawjud. Gus Rifkil memastikan bahwa Muhammad Ali ini adalah orang yang memang bertugas menggali makam di Malah termasuk makam Mbah Mon. Kepada Gus Rifkil, ia bersaksi melihat langsung jasad Mbah Mon masih utuh. Subhanallah, sungguh mulia sekali sosok Kiai Haji Maimun Zubair ini sehingga memperoleh derajat mulia di alam kubur. Perlu diketahui, bahwa dahulu saat detik-detik jelang meninggalnya Mbah Mon, sekitar hampir jam 3 malam beliau minta wudhu untuk kemudian melaksanakan sholat tahajud. Namun, setelah itu Mbah Mon langsung lemas dan langsung dibawa ke rumah sakit. Akhirnya, beliau menghembuskan nafas terakhirnya pada jam 4 pagi. Mbah Mon diketahui telah menyelesaikan prosesi ibadah umroh. Bahkan, sehari-hari sejak tiba di Tanah Suci beliau selalu giat sholat berjamaah di Masjidil Haram. Setelah wafatnya Mbah Mon, dari pihak keluarga lantas menghendaki Kiai Haji Maimun Zubair dikuburkan di Tanah Suci. Jenazah beliau kemudian disolatkan di Masjidil Haram Makkah seusai waktu zuhur, dan dimakamkan di kompleks pemakaman Malah Kota Makkah. Saat prosesi pemakaman, banyak sekali orang-orang yang menghantar Mbah Mon ke peristirahatan terakhirnya. Bahkan, kabar wafatnya beliau membuat sedih seluruh santri-santri beliau, keluarga beliau, bahkan seluruh umat muslim di Indonesia. Perlu diketahui, Kiai Haji Maimun Zubair adalah sosok ulama yang lahir di Sarang Rembang tanggal 28 Oktober tahun 1928. Beliau ini merupakan putra dari Kiai Zubair, yaitu seorang ulama yang alim dan faqih. Dahulu, Mbah Maimun ini pernah belajar di pesantren Lirboyo Kediri, Jawa Timur pada tahun 1945. Sewaktu usianya 21 tahun, Mbah Mon juga sempat belajar ke kota suci Makkah untuk mengaji kepada ulama-ulama besar di sana. Di antara guru-guru beliau, adalah Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki, Syekh Al-Imam Hasan Al-Masyad, Sayyid Amin Al-Qutbi, Syekh Yasin Isa Al-Fadani, Syekh Abdul Qadir Al-Mandali, dan beberapa ulama lainnya. Karena kealiman dan kedalaman ilmu, beliau lantas menjadi sosok ulama karismatik yang sangat alim di Indonesia. Beliau dikenal mempunyai fondasi pendidikan agama Islam yang kuat, terutama penguasaan terhadap ilmu fikih dan usul fikih. Hal inilah yang membuat Mbah Mon menjadi salah satu rujukan para ulama Indonesia dalam bidang fikih. Disebutkan, Mbah Mon juga pernah menulis kitab-kitab yang digunakan untuk rujukan santri seperti kitab berjudul Al-Ulama Al-Mujadidun. Semasa hidup, Mbah Mon juga aktif mengajar santri-santri, aktif di organisasi Nahdlatul Ulama, serta pernah berkontribusi dalam dunia politik Indonesia. Beberapa jabatan strategis bahkan pernah beliau pegang di Nahdlatul Ulama, DPR, dan juga MPRI. Namun di masa tuanya, Kiai Maimun Zubair lebih aktif mengajar di pesantren dan berdakwah kepada umat.
Atas jasa-jasa mulianya, maka tak heran bila akhir hidup beliau mendapatkan tempat yang mulia, dan jasa-jasanya terus dikenang oleh umat muslim Indonesia sepanjang masa. Coba kita renungkan lagi. Sungguh mengejutkan, inilah detik-detik pembongkaran makam Kiai Haji Maimun Zubair setelah 4 tahun dikubur. Perlu diketahui, Kiai Maimun Zubair adalah salah satu ulama kondang dan karismatik asal Indonesia. Pada tahun 2019, beliau melakukan perjalanan ibadah haji ke Tanah Suci Makkah bersama rombongan. Qadarullah, beliau akhirnya wafat di Tanah Suci dan dimakamkan di pemakaman Malamakkah. Tradisi di pemakaman Malamakkah adalah, bahwa makam yang sudah berumur 3 atau 4 tahun, maka wajib dibongkar dan dipindah. Namun atas kuasa Allah, saat makam Kiai Maimun Zubair dibongkar, ternyata jasadnya masih utuh dan berbau wangi. Peristiwa ini benar-benar disaksikan langsung oleh penggali kubur Mala ini. Karena masih utuh, akhirnya jenazah Kiai Maimun tidak jadi dipindahkan dan tetap dimakamkan di Mala. Subhanallah, semoga kita semua kelak wafat dalam kondisi husnul khotimah, dan mendapatkan derajat mulia seperti Kiai Haji Maimun Zubair ini, amin.